Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, pejuang berikan dimanapun kita berada dan segenap orang tua yang berbahagia, Bapak Ibu, Mama Papa, dan seluruh peran orang tua yang saat ini sedang bersiap diri untuk mendampingi menerima laporan perkembangan anak mereka selama pembelajaran di satuan pendidikan. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait SLC atau Study Led Conference yang ada di lembaga kami, di mana ini adalah salah satu strategi kami untuk memberikan laporan perkembangan anak kepada orang tua. Nah, kita akan membahas apa itu SLC. Mari kita ikuti bersama-sama. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih menyampaikan laporan perkembangan anak didik tidak face to face antara orang tua dan guru ya? Nah, kali ini di SLC adalah salah satu cara menyampaikan laporan perkembangan peserta didik dengan cara siswa itu menjelaskan segala hal yang telah mereka pelajari dan yang mereka dapat serta apa yang mereka lakukan selama di sekolah kepada orang tua atau wali mereka masing-masing. Jadi, ini adalah salah satu strategi untuk mengukur sejauh mana sih perkembangan dan pertumbuhan anak selama mereka mengikuti pembelajaran di salah satu satuan. Terus, SLC ini juga salah satu bentuk komunikasi, yaitu kita akan evaluasi performa mereka selama mereka mengambil peran dalam proses tersebut. Mereka ada proses belajar, ada proses bermain yang bisa kita ukur sejauh mana sih kemampuan, pertumbuhan, dan perkembangan mereka. Berharap dari tujuan SLC ini Anda menjadikan proses belajar di kelas dan di sekolah sejalan dengan aspek komunikasi yang terjadi di rumah dan di sekolah. Jadi orang tua di sini mengerti bagaimana sih bisa membantu anaknya untuk bisa berhasil di sekolah maupun di lingkungan mereka tinggal. Dan siswa muda dalam berprestasi karena mereka mempunyai target yang jelas dalam belajar dan percaya bahwa guru dan orang tua selalu punya cara untuk mendukung mereka dalam proses tumbuh kembangnya. Dan yang serunya lagi bahwa di SLC ini berisi 3 kategori, yaitu myself, my celebration, dan my leadership. Keren kan? Yuk kita ikuti bersama-sama apa itu myself, my celebration, dan my leadership. Myself atau saya sendiri. Di sini kita akan tahu bahwa profil mereka, terus quotes favorit mereka, tokoh inspiratif mereka, visi misi pribadi, dan hal yang disukai maupun yang tidak disukai oleh peserta didik kita. Ini satu hal yang penting. Mereka akan tahu tentang diri mereka, kata-kata motivasi mereka, atau mungkin satu nasihat yang pernah guru atau orang tua mereka berikan kepada peserta didik, dan itu menjadi satu quotes favorit tokoh inspiratif mereka dan memunculkan visi misi pribadi mereka. Harapannya dengan mereka mengenal dirinya sendiri, mereka tahu harus apa dan harus bagaimana dengan dirinya. May celebration atau perayaan saya. Ini ada satu kebanggaan bahwa ini loh pencapaian akademik saya dari laporan setoran hafalan mereka, baik Quran surah, hadis, atau mungkin doa harian, atau mungkin proyek-proyek yang sudah mereka lakukan selama pembelajaran dan tujuan yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kami di anak usia dini, ini ada tujuan yang sangat penting adalah anak bertumbuh dan berkembang sesuai usia dan tahapannya. Ini yang menjadi catatan besar kami. Jadi perayaannya adalah bahwa pertumbuhan anak ini sudah sesuai, perkembangan anak ini sudah sesuai. Jadi kita bisa mengukur dan ini perlu dirayakan dengan rasa syukur dan rasa sukacita yang penuh dengan apresiasi dari orang tua dan guru. Nah ini yang poin ketiga, my leadership atau kepemimpinan saya. Ya, jadi di sini ada 33 habits
dan 4 karakter siswa yang ada di KBIT Al Mawaddah ya, karena ini kami saat ini sedang fokus di KBIT Al Mawaddah, dan apresiasi diri, kegiatan apa saja yang diikuti, dan peran di rumah maupun di sekolah. Keren kan? Kita akan cari nih 33 habits dan 4 karakter siswa yang muncul dalam siswa-siswi KBIT Al Mawaddah itu seperti apa? Ayo kita ikuti bersama-sama. Wow, ini 16 di slide pertama. 16 habits. Menanamkan cinta Tuhan menciptaannya, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, amanah, berkata bijak, hormat santun, menjadi pendengar yang baik, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di kepemimpinan ini karena kita di sini adalah menanamkan pilar karakter dan juga pendidikan anti korupsi, juga pendidikan anti kekerasan, semua ini kita tuangkan dalam proses pembelajaran. Jadi harapannya adalah anak-anak muncul leadership dalam diri mereka dan mereka bisa bangga mengatakan bahwa ini loh kepemimpinan saya, ini tubuh saya, ini badan saya, ini diri saya. Terus berikutnya 33 habit di slide yang kedua adalah ini ada 17. Di mana menanamkan sikap pemimpin yang adil dan baik, rendah hati, toleran, cinta damai, bersatu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini adalah di antaranya 33 habits yang kita ajarkan kepada peserta didik. Dan mudah-mudahan nih dari tiga habits ini akhirnya akan menjadi sebuah karakter yang nanti akan dibawa ke anak-anak dalam mengikuti proses-proses pertumbuhan dan perkembangan dan pendidikan ke tahap berikutnya. Nah, ini leadership di 4 karakter, yaitu takwa, kreatif, cerdas, mandiri. Jelas bahwa dengan 33 habits itu nanti akan muncul 4 karakter ini. Dan harapannya 4 karakter ini bisa menjadi satu kekuatan, bisa menjadi satu power bahwa inilah saya. Jadi mereka benar-benar bahwa satu orang yang bertakwa, satu yang kreatif, satu orang yang cerdas, dan satu orang yang mandiri. Jadi benar-benar mereka begitu masuk ke masyarakat, masuk ke dunia mereka, benar-benar menjadi diri mereka sendiri. Dan bagaimana sih kita memunculkan 33 habits dan 4 karakter tadi bahwa ini kolaborasi. Diawali dari peran siswa, mereka juga mulai bertanggung jawab terhadap pembelajaran, berlatih role play dalam memperkenalkan guru pada orang tuanya, menyimpan dengan baik hasil karya dan seterusnya. Ini adalah salah satu peran siswa. Mereka diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan perasaannya, dan mereka diberikan satu kesempatan untuk bagaimana mereka membangun ragam main, bagaimana mereka menggunakan ragam main sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat usia tahap perkembangannya. Dan berikutnya peran kita sebagai seorang pendidik ini. Ingat bahwa kita di sini sebagai fasilitator. Jadi bukan anak yang ikut kita. Kita sebagai fasilitator. Kita adalah pengamat dan menolong apabila ada hal yang memerlukan bantuan guru. Jadi kita tidak mendikte. Contoh nih, anak-anak hari ini kita mewarnai pemandangan. Semua gunung warnanya coklat. Coklat ya semuanya. Tidak. Tapi di situ kita sebagai fasilitator. Dengan kita memberikan ragam main, dengan kita memberikan invitasi, dan kita memberikan kalimat-kalimat provokasi yang membuat mereka itu muncul idenya. Oh iya, berarti saya tuh nanti mewarnai gunung. Waktu aku melihat gunung itu ada yang warnanya hijau, waktu aku melihat ada gunung yang warnanya biru, waktu aku melihat gunung itu ada warnanya abu-abu. Mungkin saat itu gunungnya sedang turun kabutnya sehingga kelihatan warnanya abu-abu dan seterusnya. Jadi biarkan anak-anak memberikan warna sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ketahui, dan apa yang mereka lihat. Ingat, jangan berpusat kepada kita sebagai seorang pendidik, tapi pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Terus orang tua bagaimana? Jadi partner, ya, pendengar yang baik,
tidak menghakimi, menghargai proses bukan hasil. Jadi berikan dorongan atau pujian yang terarah. Motivasi anak untuk semua hal yang telah dilakukannya. Jadi tidak sekedar wow bagus, tidak. Tapi cari kalimat-kalimat terbuka dengan pernyataan pertanyaan terbuka yang memotivasi anak untuk memberikan jawaban yang lebih luas. Dan jangan lupa membantu anak berefleksi. Gimana setelah kamu mewarnai, gimana setelah kamu menghafal, gimana kamu setelah melakukan ini, bagaimana perasaan dan seterusnya. Jadi berikan refleksi kepada anak, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapat. Jadi sering-seringlah untuk kita mengajak komunikasi kepada anak kita. Ini peran orang tua. Bagaimana tadi di sekolahan? Apakah kamu merasakan sesuatu hal yang bahagia atau sedih dan seterusnya? Jika bahagia kenapa? Jika sedih kenapa? Jadi tanya-tanya terus agar apa sinap dalam otak anak itu juga bertumbuh dan berkembang. Dan ini adalah salah satu cara nanti di saat kita akan melaksanakan kegiatan SLC, yaitu laporan perkembangan anak didik yang berpusat kepada peserta didik. Ini tugas orang tua adalah mendesain pertanyaan dengan pertanyaan atau kalimat terbuka. Kalimat yang masih memuat peubah ya variabel sehingga belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Yaitu kita di sini tidak benar atau salah. Oke, kira-kira kalimatnya seperti apa ya? Yuk, kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu hebat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah contoh pertanyaan terbuka yang nanti bisa ditanyakan saat kegiatan SLC. Bisa ceritakan apa yang sedang kamu lakukan, bagaimana Anda melakukannya, bagaimana Anda bisa melakukan ini dengan cara lain, ceritakan apa yang terjadi selama harimu di sekolah. Jelaskan yang kamu lakukan pagi ini, jelaskan yang ingin Anda lakukan akhir pekan ini. Jadi di sini adalah kalimat-kalimat pertanyaan terbuka. Ya, apa perbedaan antara benda yang satu dengan benda yang ini? Nah, apa yang akan terjadi jika balok yang di bawah ini dalam tumpukan ini, tapi balok yang di bawah ini akan kita ambil? Apa yang akan terjadi ya? Ceritakan saya tentang bla 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 bla. Ingat, ini nanti akan dibawa oleh Bapak Ibu sekalian di saat kegiatan SLC. Jadi nanti anak akan mempresentasikan hasil karya mereka, anak akan mempresentasikan apa yang sudah mereka capai, dan orang tua memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Agar apa? Agar sinap di dalam otak anak itu juga bertumbuh dan berkembang dan bisa menjadi sebuah pembelajaran sepanjang hayat. Oke, demikian Bapak Ibu pejuang pendidikan dimanapun mereka berada. Satu hal bahwa dalam proses pencapaian laporan perkembangan, di saat kita melaporkan capaian perkembangan anak didik kita adalah berpusat kepada peserta didik. Karena yang dinilai adalah peserta didik, ya kan? Jadi bukan orang tua, maka anak perlu mengetahui sejauh mana perkembangan mereka. Dan kita berikan ruang, kita berikan tempat, kita berikan waktu untuk mereka menyampaikan apa yang sudah mereka dapat, apa yang sudah mereka rasakan selama pembelajaran di satuan pendidikan. Semoga menginspirasi. Mari bersama-sama kita ciptakan merdeka belajar, merdeka mengajar. Siapkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semuanya. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini.